Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian ya. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang instalasi kompilator C++. Nah, sebelum kita masuk ke instalasi kompilator C++, kemudian akan ingatkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang algoritma pemrograman. Nah, itu adalah dasar nanti kita melakukan praktik ya. Praktik dengan menggunakan software bahasa pemrograman. Jadi kemarin kita sudah belajar cara penulisan algoritma ya dengan menggunakan bahasa natural, kemudian pseudocode dan flowchart. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar instalasi kompilator C++. Tapi sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih bahasa pemrograman itu ya. Nah, definisi bahasa pemrograman. Jadi agar komputer bisa berkomunikasi ya, itu memerlukan adanya bahasa pemrograman. Karena komputer itu tidak tahu bahasa kita, bahasa manusia. Nah, karena komputer itu kan mesin ya, mesin. Komputer atau mungkin PC ya, itu hanya tahu itu binary ya, binary digit, angka atau 0 dan 1. Jadi itu tidak tahu A, B, C, D ya, atau mungkin angka 1, 2, 3, tanda baca dan lain-lain. Jadi yang tahu itu kan manusia. Nah, bagaimana agar kita manusia itu berkomunikasi dengan komputer? Nah, makanya diperlukan yang namanya bahasa pemrograman ya. Nah, jadi bahasa pemrograman itu apa? Ya, jadi bahasa pemrograman adalah suatu kumpulan yang berisi aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Itu ya. Jadi untuk berkomunikasi antara manusia atau user dengan komputer itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, fungsinya apa? Ya tadi, agar komputer dapat menerjemahkan perintah yang diberikan ya. Karena komputer tadi mengetahuinya cuma angka 0 dan 1 ya, kita terjemahkan untuk A ya, huruf A, B, C itu kita terjemahkan ke dalam bahasa mesin ya. Huruf A ya, untuk membuat huruf A itu terdiri dari 8 bit ya, atau binary digit. Mungkin kombinasi angka 0 dan 1 sebanyak 8. Nah, untuk huruf B tanda baca juga sama. Nah, kalian belajar di materi sistem komputer. Itu nanti ada konversi dan konversi bilangan. Nah, itu adalah nanti yang menjadi dasar agar komputer itu bisa mengetahui huruf atau mungkin angka ya, itu dengan menggunakan itu, jadi dikonversikan. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan antara pengguna dan mesin komputer ya. Karena tadi komputer itu tidak mengetahui bahasa user atau bahasa manusia itu. Kemudian kategori bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu dibedakan, satu berdasarkan penggunaannya dan kemudian berdasarkan level atau tingkatan. Nah, berdasarkan penggunaannya, bahasa pemrograman itu dibedakan menjadi dua, bahasa pemrograman untuk tujuan umum dan bahasa pemrograman untuk tujuan khusus. Kemudian berdasarkan levelnya atau tingkatannya, bahasa pemrograman dibedakan menjadi dua juga, bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sekarang penjelasannya. Untuk bahasa pemrograman untuk tujuan umum ya. Jadi bahasa pemrograman ini merupakan jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program yang bersifat umum atau general. Contohnya ada bahasa Java, PHP,
C++, JavaScript, Visual Basic, Pascal, dan lain-lain. Ya, itu contohnya. Ada lagi mungkin Turbo Turbo, kemudian Android itu ya. Itu ada Delphi, itu contohnya yang lainnya. Kemudian ada bahasa pemrograman untuk tujuan khusus, yaitu bahasa pemrograman untuk tujuan khusus untuk memprogram program tertentu. Nah, biasanya ini adalah bahasa untuk mengontrol hardware atau mesin ya. Contohnya ada Fortran untuk komunikasi ilmiah, kemudian ada assembler. Assembler adalah untuk mengontrol hardware ya, jadi mulai bahasa mesin ini. Contohnya ada Fortran dan assembler. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat rendah ya. Jadi bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Contohnya ya tadi ada assembler. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Jadi kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah sudah mendekati dengan bahasa manusia ya. Kemarin kita menggunakan bahasa Inggris ya, itu kan mendekati bahasa manusia. Nah, jadi pengguna dapat memahami jenis bahasa ini, kemudian mesin membutuhkan compiler. Jadi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin, diketahui oleh mesin, itu membutuhkan yang namanya compiler ya, di-compile ya. Nah, kalau dulu zaman sebelum bahasa-bahasa tingkat tinggi, compiler itu adalah per baris. Jadi setiap baris diterjemahkan. Kalau sekarang itu per halaman ya. Jadi ada interpreter, ada compiler. Contohnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada Java, PHP, C++, kemudian JavaScript, Visual Basic, Pascal, dan lain-lain. Kemudian pada ini masuk ke materi instalasi kompilator C++ di HP Android. Jadi kalau kita nanti prakteknya di lab, kita menggunakan software Dev C++. Kalau di HP kalian, silakan nanti kalian instalkan ini CXX Droid ya. Klik. Nanti silakan kalian ke Play Store ya, kemudian kalian cari CXX Droid. Kemudian ini ya CXX Droid, kemudian kalian instalkan ya, kalian buka. Nah, ini karena dulu sudah diinstal, jadi tidak bisa diinstal lagi ya. Ada muncul uninstall adanya ya. Jadi tinggal dibuka. Ini tampilan dari aplikasi CXX Droid. Jadi ini adalah nanti kalian mengetikkan programnya di sini ya. Kemudian ada menunya, di sini ada New, Open, Save, Save As, Close, Recent File, kemudian Upgrade to Project. New untuk membuat halaman baru, dokumen baru. Open untuk membuka yang sudah ada. Kemudian Save As itu untuk menyimpan file. Kemudian ada apa lagi tadi? Sudah ketutup ya. Jadi nanti Bu jelaskan lebih lengkapnya kalau kita sudah praktek ya. Jadi kalau kita sudah praktek, ya silakan nanti kalian instalkan ya di HP kalian. Minggu depan kita sudah mulai praktek ya dengan menggunakan software CXX Droid ya di HP kalian. Nanti guru kasih soal, kemudian kalian kerjakan di HP. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan tatap muka ya kita praktek di lab dengan menggunakan PC. Atau mungkin yang di rumah punya PC, ya kalian bisa instalkan Dev C++. Nah, itu adalah software CXX Droid ya. Kemudian kalian silakan nanti kalian kerjakan tugas ya. Ada ini tugasnya, ada 3 soal ya, nanti kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa absen. Jadi nanti ada absen tugas itu dalam satu link ya.
Jadi silakan kalian isikan kerja tugasnya, kemudian isikan absensinya ya atau presensinya. Pertemuan pada hari ini Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.